dalam acara Class Talk dari Cleft and Craniofacial Center Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Nah, bersama saya Dr. Jessica, hari ini kita akan membahas nih mengenai topik VPI atau operasi suara sengau pada pasien sumbing bersama Dr. Krisdayanti Bangun, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik, konsultan kraniofasial. Halo Dr. Krista. Halo Dok, selamat pagi Dr. Jessica. Selamat pagi parents. Selalu parents, semoga harinya menyenangkan ya. Nah, hari ini kita syuting dari mana nih Dok? Kita syuting dari tempat kita yang baru, dari kamar operasi Cleft Craniofacial Center yang baru aja pindah ke gedung, namanya ini Gedung Kiara. Gedung Kiara. Sebelumnya kita di SMP 3, sekarang kita sudah pindah ke Kiara dan cukup baiklah suasananya lebih baik. Parents dan teman-teman CCC yang mau datang ke CCC bisa datang ke Gedung Kiara sekarang ya. Nah, Dok, hari ini kita mau membahas nih mengenai topik suara sengau pada anak sumbing dan bagaimana tata laksananya dari segi operatif gitu. Mungkin kita mulai dulu Dok dari kenapa sih sebenarnya anak sumbing itu biasanya suaranya sengau Dok? Oke, baik. Jadi suara sengau, kalau kita bicara tentang suara sengau itu tentu berhubungan dengan lelangit. Jadi ada kelainan di lelangitnya. Seperti kita ketahui sumbing ada 3 macam, sumbing bibir dan lelangit, dan sumbing lelangit saja. Nah, tiga-tiganya disebut sumbing. Nah, biasanya yang ada sengau itu adalah sumbing yang melibatkan lelangit. Jadi kalau hanya sumbing bibir saja, itu parents aman karena tidak usah, biasanya lelangitnya normal sehingga tidak sengau. Tapi kalau ada putra atau putri dari parents semua ada sumbing lelangit ataupun sumbing bibir dan lelangit, maka itu kemungkinan bisa terjadi gangguan suara sengau. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau dia tidak terbuka dengan baik, kalau dia tidak menutup dengan baik pada sumbing, pasti sengau. Tapi kalau seandainya pun sudah dioperasi, kemudian operasi kurang baik, itu juga akan terjadi juga sumbing juga, dengan sengau juga gitu. Sengau ya Dok. Jadi memang suara sengau ini bisa terjadi tanpa atau dengan operasi ya Dok. Memang itu suatu proses yang natural bisa dibilang pada pasien sumbing ya. Pada pasien sumbing, jika tidak dioperasi sumbing lelangit itu pasti sengau. Tapi kalaupun dioperasi tapi operasinya kurang pas atau kurang baik gitu ya, kurang sempurna lah, maka masih bisa juga pasca operasi lelangit pun terjadi sengau. Sehingga diperlukan operasi kembali untuk memperbaiki suara sengaunya itu. Baik Dok. Nah, tadi kita kan sempat menyinggung mengenai VPI ya atau VPI gitu tulisannya. Nah, sebenarnya apa sih Dok VPI itu? Jadi VPI adalah Velopharyngeal Insufficiency. Itu dari 3 kata ya, insufficiency dari V dan P. V itu velum itu adalah soft palate atau langit-langit lunak. Nah, dia bekerjasama dengan parit, komponen P-nya tadi untuk bisa membuka dan menutup gitu pada waktu kita berbicara. Jadi kadang-kadang dia harus menutup dengan baik, membuka dengan baik. Nah, jika hubungan antara VP itu tidak baik, maka akan terjadi suara sengau. Jadi ada suara yang paling mudah dan suara yang keluar yang harusnya ketika kita menjawab huruf misalnya B atau D, nah itu velumnya akan menutup kafarit sehingga tidak ada yang suara udara yang keluar. Ketika udara keluar dari situ maka ya jadi adalah sengau. Baik Dok. Sebenarnya kalau suara sengau tuh kayak gimana sih kedengarannya Dok? Orang bilang sengau bindeng gitu, ngomongnya nggak jelas gitu. Oh, kayak bintang gitu ya Dok? Jadi kalau misalnya ngomong makan bubur jadi bubur lah gitu. Dan itu biasanya ketika anak memasuki usia sekolah itu menjadi dibully gitu. Teman-temannya karena bicaranya yang nggak jelas, itu ngomongnya apa sih gitu. Baik Dok. Nah, sebenarnya kapan sih suara sengau ini bisa dideteksi dan diperiksa Dok? Jadi kalau dideteksi yang paling mudah adalah ketika anak mulai belajar bicara 1-2 kata. Jadi mungkin umur sekitar 1,5-2 tahun itu udah mulai kelihatan nih dia kok kayak kurang enak suaranya gitu ya. Semakin dia besar, semakin banyak kosakatanya. Ketika dia mulai belajar mengucapkan kalimat, itu menjadi lebih nggak jelas lagi gitu. Nah, ketika anak ini punya riwayat dengan sumbing lelangit atau bibir lelangit, nah kita harus mencurigai bahwa itu adalah ada suatu VPI. Baik Dok. Nah, tapi apakah suara sengau ini kita bawa ke dokternya nih ketika udah terdengar sengau atau ada screeningnya Dok? Oke. Jadi sebenarnya yang paling enak begini, idealnya adalah kan tadi saya sudah mengungkapkan bahwa itu berhubungan dengan lelangit. Nah, jadi biasanya itu satu kesatuan dengan operasi lelangit. Jadi ketika dia selesai operasi lelangit umur 9 bulan operasi lelangit atau setahun gitu, biasanya 3 bulan setelah operasi lelangit bolehlah mulai dikonsulkan ke ikuti program fisioterapi, ada speech therapy yang akan menilai. Jadi itu udah ada
ada daftar kata-kata yang harus disebutkan gitu ya. Jadi anak ini semakin dia besar semakin mudah gitu. Kalau masih kecil mah agak sulit, tapi tetap yang mengakses adalah seorang speech therapist gitu. Kalau di tempat kami itu dokter Luh namanya. Mungkin suatu ketika kita perlu atau sudah wawancara dengan dokter Luh. Pernah ada IG live mengenai suara sengau ini dan terapi wicara dengan dokter Luh dari spesialis KSR ya atau rehabilitatif. Nah berarti kalau misalnya pasien setelah palatoplasti dok 3 bulan setelahnya memang sebaiknya dirujuk ke rehabilitatif dan mungkin kolaborasi dengan THT ya dok ya untuk diagnosis. Betul. Nah biasanya begini, rehabilitatif screening ya 3 bulan pasca palatoplasti dia akan latih ngomong. Kalau misalnya normal, oke nggak masalah, cuma ditambahin aja kosakata ada panduannya. Nah namun ketika dokter rehabilitatif itu menilai ada kelainan, lingkungannya ada kelainan, nah baru dia ikuti terus tuh. Nanti terakhirnya baru konsul ke THT kalau di kami itu dokter Zulka itu akan diteropong dengan pemeriksaan endoskopi, nasoendoskopi di faringnya dilihat. Jadi ketika anaknya secara bicara dilihat itu ada celaka di bagian belakang. Celah itu dalam arti apakah si velumnya tadi bisa mencapai faring ketika dia mengucapkan huruf-huruf tertentu, kata-kata tertentu dia bisa menutup 100% gitu. Ketika dia bocor sedikit aja yang terjadi adalah sengau dan itu cuma bisa dilihat dengan endoskopi. Dan itu sudah ada di CCC. Baik, jadi memang kalau misalnya pasien sumding di CCC ditanganinya secara multidisiplin dan komprehensif ya dok ya, nggak cuma dari bedah plastik kita tapi juga ke spesialisasi yang lainnya. Nah dok, kalau misalnya untuk terapi nih, misalnya anaknya beneran ada masalah velofaring itu VPI, kira-kira terapinya apa dok? Oke. Jadi itu sendiri tidak menutupnya velofaring tadi, itu ada gradasinya, ada grade-nya. Kalau yang mungkin tahap ringan ya, mungkin ototnya aja yang kurang tertata dengan baik, itu bisa dilatih dengan speech therapy. Jadi dengan speech therapy dilatih dia bisa baik. Kemudian yang agak berat sedikit perlu operasi. Nah yang lebih berat juga perlu operasi. Nah operasinya juga ada berbagai macam tekniknya. Nanti dilihat apakah dia yang lemah itu dia kurang mundur ataupun bisa juga faringnya kurang maju atau kelengkungannya yang kurang. Nah itu ada berbagai teknik gitu. Yang paling sederhana, yang paling rata-rata sekarang yang paling banyak dikerjakan di tempat kami itu biasanya dengan melakukan dimundurkan kemudian ditutup dengan flap dari bukal atau flap pakai untuk menutup defek itu. Atau kalau yang nggak terlalu berat kelainannya dengan fisioterapi tapi nggak sembuh ya, dengan fisioterapi nggak sembuh, kita lakukan full low palatoplasti. Jadi palatoplasti dengan teknik tertentu nanti bisa di Google ada full low, kayak bisa. Jadi ada indeksnya berapa sebenarnya itu indeks penutupan velofaring itu berapa. Nah itu berdasarkan itu maka ditentukan teknik operasi ataupun terapi yang akan disediakan. Baik dok, jadi memang terapinya ini tergantung dari derajat keparahan kasus VPI-nya ya dok ya, yang mana bisa dideteksi setelah screening dengan dokter spesialisasi paramedik dan juga THT ya dok. Nah kalau misalnya dok untuk operasinya pada kasus yang mungkin derajat sedang berat ya dok, itu sebaiknya kapan sih dioperasi kembali dok? Tentu dioperasi yang begitu deteksi yang paling ideal adalah ketika dia sebelum banyak berinteraksi dengan orang. Kalau saya sih di bawah 3 tahun itu sudah harus dioperasi lagi. Di bawah 3 tahun kalau kurang agak susah juga nanti kalau udah terbentuk juga di pola pemikirannya bahwa bubur itu sebenarnya mumur gitu, sebenarnya dibenerin dia harusnya bilangnya mumur gitu. Baik, jadi memang nggak ada timing pasti, tapi sebaiknya sebelum anak mulai berbicara ya dok ya. Tapi memang itu ada gradasinya. Ada pernah pasien kami juga yang sudah kuliah sudah semester 4 gitu. Itu baru dia sadar bahwa ternyata selama ini teman-temannya tuh sulit sekali memahami dia bicara gitu. Akhirnya dia datang, kita operasi dan baik, alhamdulillah baik. Jadi masih batas umur sampai tua juga nggak ada masalah. Yang penting asal dia dibenerin dengan baik, posisinya dibuat yang bocornya tadi, yang bolongnya suara itu ditutup, nggak bisa kembali normal. Semakin tinggi usia semakin cepat ininya, semakin cepat recovery-nya, hasil disampaikan lebih cepat gitu karena dia akan lebih banyak berpikir ya, dibantu dengan pemikiran jadi gitu. Ya baik dok, jadi memang sebenarnya walaupun kasus telat juga masih bisa loh ke CCC untuk dikonsultasikan dan mungkin bisa dioperasi ya dok, dan hasilnya juga cukup baik ya dok. Baik dok. Memang pada banyak kasus memang yang datang itu justru dewasa, yang tragedi dewasa itu. Jadi sebenarnya selama ini lingkungannya yang mencoba memahami gitu sebenarnya nggak gitu jelas suaranya, tapi karena lingkungannya baik, lingkungannya paham dan akhirnya nggak terlalu ini lah. Cuma ketika dia masuk ke dunia kerja misalnya, di mana
saingan gitu, orang bicaranya nggak jelas segala macam, itu menjadi kendala. Nah jadi itu bisa juga kita banyak juga yang di usia-usia lanjut. Baik dok, nah kira-kira ada persiapan khusus nggak dok sebelum operasi? Nah, sebenarnya operasinya ini lebih mirip dengan operasi paroplastis sih. Persiapan khusus tidak ada, hanya saja ya tetap puasa, cek lab, konsul-konsul dan sebagainya gitu ya, itu aja. Baik dok, kalau misalnya setelah operasi nih, apakah masih tetap harus misalnya lanjutkan terapi bicara atau ada terapi lanjutan? Ya baik, yang benar adalah lanjutkan terapi bicara. Dan yang paling sederhana sih terapi bicara sebenarnya adalah bergaul di lingkungan. Ini untuk anak-anak yang usianya kecil ya, usia muda gitu. Anaknya diminta untuk berinteraksi dengan lingkungan, jadi biar banyak bergaul, jadi jangan dikeep di rumah, tapi coba dibawa ke kalau di sekolah dia ada di PAUD ya atau di mana bawa dia bergaul, dia biar berkomunikasi gitu. Jadi dia banyak berlatih dan dia juga mendengarkan bagaimana anak seusianya bicara. Nah, dia akan meniru gitu. Kalau semuanya sudah dibuat dengan baik susunan anatominya, insya Allah dia akan catch up, akan mengejar, sehingga dia bisa begitu. Jadi usahakan selalu justru malah bersosialisasi, interaksi yang banyak itu anak-anak dengan bayanan pelangit, ataupun PPI gitu, sehingga dia banyak bicara. Berarti sekalian latihan vokalisasinya juga ya dok ya? Iya. Baik dok. Nah kalau misalnya ada orang tua nih yang suka tanya, sebenarnya suara sengau ini bisa dicegah nggak sih dok? Nah ini kalau yang ringan bisa dicegah pada yang ringan. Jadi misalnya yang cuma perlu fisioterapi. Jadi setelah operasi palatoplasti, usahakan langsung itu paket dengan speech therapy atau fisioterapi. Jadi langsung terapi bicara. Terapi bicara untuk semua daerah di Indonesia sampai ke kecamatan-kecamatan sudah ada terapis, ada sekolah yang khusus mengenai itu kan. Jadi sebenarnya ikuti aja terapi bicara atau coba di internet itu terapi bicara. Jadi dengan adanya terapi bicara itu bisa dicegah. Jadi bisa berbicara dengan normal dan terapi bicara dan diminta untuk berkomunikasi dengan anak-anak seusia. Baik dok. Nah kira-kira dokter ada pesan nggak nih dok kepada orang tua yang mungkin bimbang ya suara anaknya sengau atau enggak, terus kayak gimana tata sananya dok? Saya sih akan bawa aja ke pelayanan kesehatan Sumbing Stress Center yang terdekat supaya dievaluasi oleh dokter, oleh terapi bicara, dilihat betul-betul. Kalau perlu nanti diteropong tadi, endoskopi dilihat apakah suaranya apa atau enggak, karena ini sangat berpengaruh ke kehidupan ke depan ya, ini fungsional, bukan hanya penampilan cakep, kalau ketika bicara dia soal kan jadi kurang baik juga gitu. Jadi memang ini bisa mengganggu fungsi dari segi sosialnya ya dok ya. Itu yang penting sekarang. Nah dok, kalau misalnya untuk latihan terapi bicara sebenarnya apa harus selalu ke dokter atau bisa dilatih sama orang tua sendiri di rumah dok? Yang paling banyak benar ya orang tua, karena orang tua yang berkontak terus dengan anaknya. Jadi ditanya ke dokter ataupun speech therapy itu cuma kasih panduan saja. Setelah dia kasih panduan, yang diajarin ini yang mana diajarin oleh orang tua, kakak adik yang di rumah, lekat nanti sebulan kemudian akan dievaluasi kembali. Sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan dan nanti kembali ke dokternya untuk dievaluasi lagi bagaimana perkembangannya begitu. Jadi sebenarnya orang tua yang paling peran dominan. Baik, jadi memang speech therapist itu cuma memberikan contoh ya dok ya. Nah itu kembali lagi ke orang tua dan lingkungan sekitar anaknya untuk bisa konsisten mengajarkan ya dok ya kepada anaknya supaya hasilnya juga lebih maksimal. Nah, Tarif dan teman-teman CCC sudah banyak juga dijelaskan mengenai VPI dan suara sengau dengan Dr. Krista. Kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya mau konsultasi lebih lanjut, silakan boleh DM ke Instagram atau komen di video YouTube ini, atau bisa langsung konsultasi ke CCC ya dok ya, harus ketemu dengan Dr. Krista. Poliklinik ada di Kiara lantai 2. Baik, poliklinik yang baru ya dok ya? Tapi pendaftaran masih tetap di gedung lama, di IPRJT. Ini pendaftaran tetap di tempat yang lama, tapi untuk gedung pemeriksaannya ada di lantai 2. Kemudian kalau perlu dioperasi, kamar operasinya ada di lantai 3. Jadi hanya naik satu lantai. Nah, jadi semuanya memang sudah pindah ke gedung Kiara ya dok? Jadi kalau misalnya parents bingung, tanya aja melalui DM di Instagram. Kalau gitu terima kasih banyak Dr. Krista atas waktunya. Semoga penjelasannya memberi pencerahan dan juga semangat untuk para orang tua dan teman-teman CCC yang mungkin lagi struggling nih melatih anaknya untuk terapi bicara. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman parents.